Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Diki Arfadi untuk memimpin doa. Disilakan Diki Arfadi. Duduk. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, gimana kabar kalian? Ada yang tidak masuk pada hari ini? Siapa yang tidak masuk? Cindy dan Ida. Cindy sama Ica ya. Semoga Cindy sama Ica itu diberikan kesehatan ya, agar bisa melanjutkan pelajaran ke hari berikutnya. Anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya anak-anak, agar kita menumbuhkan sikap nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Dimohon untuk anak-anak berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita ada di depan. Indonesia negeriku, aku pada lagu. Di sanalah aku berdiri, tarimanku ibuku. Silakan untuk anak-anak untuk duduk kembali. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah melaksanakan tentang tubuhan. Sekarang kita akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang akan melanjutkan ke materi berikutnya tentang IPAS, yaitu wujud benda dan perubahannya. Anak-anakku sekalian, di sini sebelum kita mempelajari wujud benda dan perubahannya, kita harus tahu tujuan untuk materi ini, yaitu yang pertama anak-anak dapat mengenali wujud benda dengan baik. Kita harus mengenali wujud benda dengan baik. Yang kedua, dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat, cair maupun gas. Jadi mengidentifikasi dari materi itu, dari benda padat, benda cair maupun gas. Selanjutnya anak-anak, tujuan yang ketiga yaitu dengan melakukan percobaan dan diskusi kelompok agar mengungkapkan perubahan wujud benda di depan kelas secara berkelompok dengan baik dan benar. Kita akan melakukan diskusi nanti. Yang terakhir, dengan melakukan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mendemonstrasikan proses perubahan wujud benda yang terjadi. Jadi anak-anak bisa melakukan percobaan. Ya, ngerti? Kalian kalau haus biasanya suka dengan ini? Apa ini anak-anak? Es krim. Es krim. Biasanya es krim itu dijual di mana? Di toko, biasanya di warung itu banyak kan. Biasanya kalau kita haus, ya kan? Haus, kita membeli es.
Nah, yang lebih enak itu es krim karena apa rasanya? Rasanya enak. Ya rasanya enak kan kalau es krim bang. Pak Yudi juga mau kalau es krim. Karena menghilangkan apa? Haus. Terus es krim, ya es krim kalau kita beli tidak langsung kita makan, biasanya ditempatkan di ruangan terbuka anak-anak. Ya, kalau di ruangan terbuka biasanya es krim itu akan terjadi apa anak? Cair. Kalau es krim dibiarkan terbuka di ruangan berarti akan menjadi cair. Yang biasanya berbentuk es krim nanti meleleh kan? Ya. Nah, nanti akan meleleh. Itulah es krim kalau diberikan di luar ruangan. Lanjut. Es krim akan berubah seperti minuman dan mencair. Jadi kalau ditempatkan di wadah es krim yang sangat padat tadi ditempatkan di wadah yang terbuka akan menjadi apa? Cair. Akan menjadi minuman. Yang biasanya padat bisa menjadi minuman. Iya kan? Sekarang mengapa ya kalau es krim itu dibiarkan terbuka akan mencair? Kenapa anak-anak? Kenapa yo? Karena udaranya di luar apa? Panas. Berarti di luar itu udaranya karena panas. Makanya bisa menyebabkan es krim itu mencair. Terus perubahan es krim menjadi cair itu adalah salah bentuk perubahan wujud. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Ada yang benda padat, ada benda cair, ada yang benda keras. Suatu benda dapat mengalami perubahan wujud anak-anak karena apa yang tadi bilang yang anak-anak bilang? Karena apa terjadi mencair? Karena adanya panas. Panas itu adalah sama dengan kalor. Nah, kalor itu adalah panas, sama. Kalor itu sama dengan panas. Terus, nah di situ kan kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Itu namanya kalor. Kalau ditanyakan apa itu kalor? Kalor itu apa? Panas. Kalor itu panas. Lanjut. Di sini ada benda padat anak-anak. Benda padat biasanya itu seperti apa? Meja. Apa lagi? Kursi. Papan. Kalau benda padat anak-anak itu ada ciri-cirinya. Yang pertama bentuk dan volume-nya tetap. Berarti kalau benda padat bentuknya itu tidak akan berubah. Contohnya ini. Tang. Ini tidak akan berubah, ya kan? Tidak akan berubah. Terus yang kedua dapat diubah dengan perlakuan contohnya disobek. Dapat diubah dengan perlakuan contohnya disobek. Seperti ini kertas disobek. Itu namanya perlakuan yang akan dilakukan ke seseorang. Yang ketiga tidak mudah berubah bentuk. Walaupun dibiarkan benda padat ini tidak akan berubah bentuk seperti tang tadi, itu tidak akan berubah. Sekarang benda cair. Benda cair. Yang pertama bentuknya mengikuti wadah. Nah, seperti benda cair akan mengikuti wadah. Volumenya tetap dan mengalir di tempat paling rendah dan paling tinggi. Tahu kamu air kalau dimasukkan ke dalam gelas itu akan bentuknya seperti gelas, iya kan? Air berarti mengikuti wadahnya. Kalau benda cair. Terus yang ketiga mengalir dari ke tempat yang paling rendah. Seperti sungai, ya. Sungai biasanya dari tempat yang mana? Tinggi ya, tinggi dari pegunungan, turun ke bawah.
Ya. Nah, itu kalau benda cair. Itu contohnya air, susu, minyak, dan sirup. Itu benda cair. Terus benda gas. Benda gas itu tidak memiliki bentuk dan volume. Contohnya udara. Apakah kalian bisa melihat udara? Tidak bisa. Ya kan? Udara itu tidak bisa dilihat. Cuma bisa dia apa? Dirasakan. Mengisi seluruh ruang yang tersedia. Apakah anak-anak pernah melihat balon kalau ditiup? Balon itu kalau ditiup biasanya berisi udara. Ya, kalau ditiup itu berarti berisi udara. Dapat dipindahkan menyerupai wadahnya. Kalau dimasukkan ke dalam balon akan berubah jadi bentuk balon. Balonnya bulat bentuk bulat. Balonnya seperti boneka, nanti bentuknya seperti yaitu namanya gas mana. Itu contohnya juga ada udara, oksigen, asap, uap air, uap itu gimana? Kalau orang bakar itu menggunakan uap. Lanjut. Di sini nanti kan akan melaksanakan materi wujud benda dan perubahannya. Perubahannya itu anak-anak tadi yang es yang kalian makan, es krim ya, akan menjadi apa? Cair. Ada yang menguap, ada yang menyublim, ada yang beku, ada apa lagi? Ada. Itu kalau mencair, gambarnya itu apa itu? Gambar boneka apa itu? Salju berbentuk boneka. Terus kalau menguap, secangkir apa? Kopi. Itu secangkir kopi. Itu kalau kopi saya kalau diminum kan keluar uap kan? Keluar uap. Terus kalau menyublim, itu kapur barus. Kapur barus tahu bukan kapur barus itu yang untuk pengharum ruangan. Itu mengharum ruangan kalau dibiarkan akan hilang. Itu namanya menyublim. Membeku. Contohnya yang membeku. Gambar apa itu? Es yang dimasukkan di dalam apa? Freezer. Kalau es dikeluarkan akan mengembun. Mengembun contohnya seperti minuman. Akan mengeluarkan titik-titik air ya. Terus mengkristal itu namanya garam. Akan menjadi pengkristalan. Ya, sekarang kita akan membentuk sebuah kelompok. Ya, kita akan membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya karena di sini ada 8 orang, ada yang tidak masuk, jadi membentuk sebuah kelompok ya, sebuah kelompok pertama dengan kelompok kedua. Kita akan melaksanakan percobaan. Percobaan apa? Percobaan apa, anak? Percobaan apa? Percobaan apa ini? Wujud benda dan nanti akan melaksanakan percobaan ya. Nanti dibagi akan dibagikan sama Bapak apa saja latar-latarnya dan bahan-bahannya. Di situ ada nanti lembar kerja peserta didik yang akan kalian praktekkan di situ ya. Nanti setelah selesai akan dipresentasikan apa isinya nanti percobaan itu, apa berisi apa saja di situ nanti. Anak-anak nanti dipresentasikan dari ketuanya, nanti ada ketua, ada sekretaris dan juga anggota. Di sini kan ada laki-laki dan perempuan. Agar tidak bosan, coba kita bervariasi. Ada laki-laki dan juga perempuan. Coba pindah untuk apa? Akil sama Diki Arafadi sana ke kelompok 2. Pindah ke sana.
Terus selfie sama apa? Pindah ke sini. Sudah. Nah, ini LKPD-nya yang akan dijadikan percobaan. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan percobaan, Bapak ingatkan ya, di sini percobaannya ada barang-barang yang tajam, ada silet, ya, ada korek. Nanti Bapak dampingi untuk melakukan percobaan. Dengan hati-hati ya, nanti ya. Dengan hati-hati ya. Siap? Dengan hati-hati nanti. Coba kalian tulis dulu nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Ini foto kelompoknya Kiki Farel. Tulis Kiki Farel yang pertama. Yang di sini Aisyah. Aisyah yang lain di bawahnya. Tulis dulu. Nah, anak-anak, di situ ada langkah-langkah percobaan, ya kan? Langkah-langkah percobaan untuk kelompok 1 juga ada, kelompok 2 juga ada. Situ kan, hati-hati. Ditaruh di mana biasanya? Ya, lembar percobaannya ditaruhnya di mana katanya? Ditaruh? Nah, di atasnya tuh katanya. Ini pertama kan bentuknya apa? Yang pertama bentuknya apa ini? Nanti sudah apa katanya? Ya, dilihat dulu percuma, awas, hati-hati, kena anunya, kena tangannya, soal api soalnya. Hati-hati ya. Kena anunya. Pelan itu yang dipegang yang ada kainnya, jangan dipegang yang di belakangnya. Nanti takut panas tangannya, makanya ada bahan yang enggak panas itu. Coba dulu. Lihat langkah-langkahnya. Itu setelah langkah-langkahnya gimana? Lihat juga bendanya yang tadi gimana, itu lihat. Cuma nanti ada pertanyaan di situ. Sudah kan? Lembar kerjanya sudah? Silakan dulu. Sudah kan? Nah, sekarang kalian isi lagi. Sini ada lembar kerja lagi untuk percobaannya. Kalian lihat langkah-langkahnya, terus pertanyaannya. Lihat. Yang kedua. Langkah-langkahnya juga isi juga namanya itu isi seperti yang tadi. Langkah-langkahnya dibaca, dicermati apa pertanyaannya gimana. Oke, itu ada gimana? Terserah. Pokoknya yang berbentuk benda, boleh mengubah wujud juga boleh, dengan itu makanya seperti itu. Ya. Benda juga tidak apa-apa. Benda juga tidak apa-apa. Ya, benda juga tidak apa-apa. Jadi bawah ke atas ke bawah nggak apa-apa, atas ke bawah nggak apa-apa. Yang kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Sudah. Nah, coba silakan Bapak. Sekarang kalian presentasikan hasil dari percobaan itu. Untuk maju ke depan kelas. Dari kelompok 1, silakan kelompok 1.
Ayo semuanya maju depan. Maniku presentasikan baca itu namanya. Sebelum baca. Siapkan mentega yang sudah disiapkan. Letakkan mentega di atas sendok tenis secukupnya. Ambillah lilin yang sudah disediakan. Mulai silakan. Kemudian dihidupkan lilin dengan korek api dan letakkan di atas meja dengan posisi berdiri. Letakkan sendok stainless yang berisi mentega di atas lilin selama 3-5 menit. Kemudian angkat mentega tersebut. Nah, lanjut. Pertanyaannya. Dengarkan semua. Pertanyaannya. Apa wujud mentega sebelum dipanaskan? Ya. Ada. Apa perubahan wujud yang terjadi pada mentega setelah dipanaskan? Mencair. Apa penyebab mentega menjadi cair? Karena dipanaskan menggunakan lilin. Mengapa mentega bisa mencair? Karena mentega ditaruh di sendok dan lalu dibakar menggunakan lilin. Apa nama perubahan wujud benda yang terjadi pada mentega? Mentega yang awalnya padat berubah menjadi cair. Nah, coba dengarkan semua dari percobaan yang kelompok 1 tentang mentega. Mentega yang apa? Dia panaskan kan ya? Nah, berarti berubah wujudnya apa? Mencair. Setelah dipanaskan berarti mencair. Coba ke selanjutnya. Yang selanjutnya. Buka saja yang di bawah itu. Apa saja yang disebut sama? Lilin. Terus Susu, susu, menguap, menguap, mengembun, mengembun, dan dingin. dan dingin. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Nah, silakan untuk kelompok 2. Aku maju ke depan, aku membacakan hasil percobaannya. Apa penyebab lilin menjadi cair? Karena dipanaskan. Setelah didinginkan, apakah lilin bisa menjadi padat kembali? Ya. Apa nama perubahan wujud benda yang terjadi pada lilin setelah didinginkan? Membeku. Ya, tadi itu perubahan percobaannya tentang lilin. Lilin dipanaskan akan mencair ya kan? Nah, nanti akan menjadi padat kembali. Nama-namanya yang apa saja? Ya, terus. 1. Membeku. 2. Mencair. 3. Susu. 4. Campur. 5. Ya, sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti yang berkelompok 1 mencair, kelompok 2 membersih. Bahannya kalau mentega itu kalau dipanaskan akan mencair ya kan? Kalau lilin akan membeku kembali. Untuk memantapkan materi, marilah kita lihat video di depan. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Mari kita main dengan lagu benda dan perubahannya. Nah, sini ada lagu tentang macam-macam wujud benda dan perubahannya anak. Nah, lagunya tentang apa? Potong bebek angsa. Nah, berarti potong bebek angsa. Ya. Jadi potong bebek angsa akan dijadikan lagu perubahan
wujud benda. Ya, kita coba dulu. Kita coba bersama-sama. Mana semangatnya? Cukup semangat. Apa lagi? Mari bernyanyi macam-macam wujud benda. Macam-macam wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang salib, dan ada juga yang berbentukan. Ada yang padat, ada yang salib, dan ada juga yang berbentukan. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut menghapus, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengambun, padat jadi gas disebut menyuplik, gas jadi padat disebut mengkristal. Tangan dulu. Coba kalian apa sudah paham apa tidak tentang wujud benda? Apa kalian senang apa tidak dengan perubahan wujud benda ini? Kalian pelajaran ini? Ada yang kesulitan dengan perubahan wujud benda ini? Baiklah, untuk memberikan pemantapan materi, di sini ada lembar evaluasi yang harus dikerjakan oleh kalian. Namanya ya sudah kerjakan, dikerjakan sesuai dengan materi tadi. Nanti kalau sudah dikumpulkan, ya. Ya, silakan kalian kumpulkan. Kumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran ini kita sudah melaksanakan materi wujud benda dan perubahannya. Untuk materi ini selanjutnya kalian akan mempelajari di bukunya masing-masing untuk hari berikutnya. Ya, siap? Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan. Duduk, siap. Gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.